Apakah penembakan terhadap calon Presiden Amerika Serikat 2024 Donald Trump terkait dengan motif politik dan apa dampak terhadap proses pemilu Amerika Serikat? Kita akan membahasnya bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB periode 2004 hingga 2007, Makarim Wibisono. Selamat sore, Prof. Makarim. Selamat sore, Mas. Prof, kalau Anda lihat ini terjadi kekerasan politik ketika kampanye di pemilu Amerika Serikat. Ini negara sebesar Amerika Serikat masih terjadi kekerasan politik seperti ini, Prof. Bagaimana Anda melihat ini? Apa dampaknya terhadap demokrasi di Amerika Serikat? Terima kasih ya, Mas. Saya kebetulan ya berkali-kali menghadiri pada waktu ada pemilihan umum di Amerika Serikat. Ya, saya melihat bahwa kasus mengenai penembakan ini tidak hanya terjadi waktu Donald Trump saja, tetapi juga pada waktu Ronald Reagan tahun 1981, juga Bob Kennedy ya tahun 68, John Kennedy juga meninggal tahun 1963, ya juga Arthur Breckner ya yang melakukan juga kejadian kayak begini ya. Jadi pada intinya bahwa masalah mengenai pemilihan umum di Amerika Serikat mendapat perhatian masyarakat secara luas dan juga sangat peka dalam arti kata suasana batiniah daripada para calon pemilih itu juga menentukan bagaimana reaksi mereka terhadap kasus-kasus pada waktu pemilihan itu sendiri. Jadi bagi orang yang mengikuti pemilihan umum di Amerika Serikat, kasus kejadian tertembaknya calon kandidat itu merupakan satu kasus yang beberapa kali terjadi di Amerika Serikat. Baik, tapi Anda melihat apakah memang tingkat kekerasan politik di sana semakin tinggi atau seperti apa, Prof? Kalau kita melihat ya bahwa sekarang ini khususnya pada masa rivalry antara John Biden dan Donald Trump ini, memang suasana pembicaraan dan pembahasan meruncing pada isu-isu yang sangat sensitif. Ya, demikian juga tata krama pada masa pemilihan umum ya itu juga tidak sama sekali diperhatikan dalam arti kata mereka ekspresi secara langsung dan secara tanpa memperhatikan mengenai etikanya itu. Jadi kedua juga sekarang konteks daripada hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara lain juga sedang dalam keadaan yang tidak tenang ya. Jadi hubungan yang ada di Ukraina, hubungan yang ada dengan China, ya, hubungan yang ada dengan Rusia juga demikian. Jadi memang mereka sekarang masyarakat Amerika Serikat itu lagi mencari-cari tokoh yang bisa membuat Amerika Serikat bersatu dan juga bisa mengatasi problem-problem yang dihadapi oleh Amerika Serikat saat ini yang dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya saat ini adalah sangat kritis gitu. Prof, seberapa kental sih motif politiknya dari penembakan terhadap Donald Trump ini? Karena kan kalau kita ingat dulu ada wacana anti-muslim yang dipicu oleh pernyataan Trump pada 2016 yang membuat kebencian terhadap warga muslim meningkat 32% saat itu. Ada komunitas Hispanik juga yang menjadi target lain dari retorika Trump. Walaupun kita memang belum bisa berspekulasi lebih jauh saat ini. Tapi apakah hal-hal itu bisa menjadi faktor yang mendorong seseorang secara ekstrim melakukan kekerasan politik? Ya, kita yang mempelajari mengenai kekerasan di dalam politik dan pemilihan umum itu bisa memperhitungkan bahwa fakta-fakta yang Anda sampaikan tadi itu sangat-sangat berpengaruh di dalam reaksi masyarakat pada calon-calon pemilih. Ya. Tetapi seperti diketahui ya, mengenai kasus apa yang terjadi dalam penembakan ini, itu membutuhkan waktu yang sangat teliti dan jelimet ya. Karena apa? Karena kita kasus John Kennedy yang terjadi tahun 63 sampai sekarang belum ada satu kesimpulan final mengenai siapa yang membunuh, siapa yang melakukan konspirasi mengenai hal itu ya. Jadi oleh karena itu memang kita hendaknya juga bisa melihat
secara seksama bahwa hal-hal ini juga harus dilihat dengan fakta-fakta yang nanti kemudian disampaikan oleh John Biden. Karena John Biden di dalam beberapa kesempatan telah mengatakan bahwa dia akan mengerahkan semua aparat negara ya untuk mencari tahu apa latar belakang dari penembakan Donald Trump tersebut. Apakah menurut Anda memang retorika-retorika yang disampaikan oleh Trump dan Biden mungkin pada saat debat juga begitu ya, justru ini semakin membuka ruang kekerasan politik menuju pemilu 5 November mendatang. Ini kan bahkan sudah ada kejadian nyatanya ini, para ekstremis berani melakukan kejahatan nyata seperti ini. Bagaimana Anda melihat retorika-retorika yang terus disampaikan oleh Trump dan Biden atau perang retorika antara mereka? Seperti apa pandangan Anda? Ini masalah pemilihan umum di Amerika Serikat pada saat ini kan adalah sangat khusus ya. Kalau kita melihat ya bahwa calon dari Demokrat dan calon dari Republik itu adalah pribadi-pribadi senior yang ada di Amerika Serikat. Ya, jadi kalau kita melihat adalah tokoh-tokoh yang dekat dengan 80 tahun lah yang akan memimpin Amerika Serikat sendiri. Jadi orang masyarakat Amerika Serikat sendiri sekarang juga masih belum bulat mengenai siapa calon yang akan dimajukan pada nanti hari Senin yang akan datang, ya, karena ada yang mempertanyakan apakah misalnya saja orang yang sudah berusia seperti John Biden itu masih layak untuk maju lagi gitu, ya. Nah, jadi ini memang merupakan satu pertanyaan bagi masyarakat Amerika Serikat karena ini adalah calon-calon yang tertua di Amerika Serikat dalam masalah pemilihan umum. Kedua juga masalah-masalah yang dipertanyakan oleh masyarakat juga Amerika Serikat juga kenapa ya kasus-kasus yang bertalian dengan krisis dengan China, bagaimana krisis dengan Ukraina itu tidak selesai lagi dengan kasus yang ada di Palestina ya. Malahan sekarang kan kita melihat ya reaksi daripada masyarakat Amerika Serikat sedemikian luas yang melihat bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di Gaza dan di Palestina itu merupakan suatu kejadian yang membutuhkan penanganan yang seksama ya. Jadi kasusnya complicated ya, tetapi calon-calon yang muncul itu adalah calon-calon yang sangat senior ya. Jadi ini menimbulkan juga persoalan-persoalan bagi masyarakat Amerika Serikat. Baik. Terakhir singkat saja Prof. Makarim, apakah dengan adanya kejadian ini justru akan semakin menguatkan posisi Partai Republik khususnya citra dari Donald Trump itu sendiri? Seperti apa pandangan Anda? Bagaimana Anda melihat ini, Prof? Ya, pertama ya tentunya ya bagaimana hasil penelitian yang disampaikan oleh aparat-aparat penegak hukum di Washington DC akan memberikan arah lebih lanjut ya. Kedua juga masalah yang akan menentukan arah daripada politik Amerika Serikat juga mengenai bagaimana sikap-sikap yang akan diambil oleh Donald Trump maupun juga Joe Biden yang berkaitan dengan konflik-konflik yang ada. Kalau misalnya tampak bahwa calon-calon tersebut masih bersitegang ya, masih terus mengangkat kasus-kasus kayak demikian, kita bisa melihat bahwa kejutan-kejutan akan terjadi di Amerika Serikat ya, karena pada umumnya banyak juga masyarakat Amerika Serikat tuh yang menginginkan adanya pendekatan-pendekatan segar ya dalam menghadapi gejolak-gejolak dunia yang sangat memprihatinkan. Baik, Prof. Makarim, terima kasih atas analisanya di program Prime Time News hari ini. Salam sehat dan selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.